Haleluya, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara seiman, bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali dalam doa pagi. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa korban syukur kita bawa pujian dan penyembahan kita berterima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Satu malam Tuhan sudah menjaga kita, memelihara setiap kehidupan kita. Malam hari ini, pagi hari ini, mari saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur buat segala sesuatunya. Kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau Allah yang setia, mulia, kami sembah. Sebab Kau mulia Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa, amin, kami bawa korban syukur kami kepada-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa, amin, kami bawa
bawa korban syukur kami Tuhan. Betapa kudus-Mu hatiku, limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Aku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku, amin, limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik selamanya. Aku bawa, Tuhan, kami bawa korban syukur kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya Tuhan. Sebab Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Anugerah-Mu kekal selamanya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kau yang baik Tuhan, setia, mulia. Kami bawa korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami bawa pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Ya Allah, haleluya, Tuhan, Kau baik, Kau setia, Kau mulia, kami sembah, kami tinggikan, sungguh Kau ajaib Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada Tuhan seperti Engkau, tidak ada Allah seperti Engkau. Kau setia, Kau mulia, ya Allah, ya Allah. Oh, haleluya, haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kasih-Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Aku bawa ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Aku bawa, amin, bawa korban syukur kami Tuhan. Yes, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik selamanya.
Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Kau baik dan sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima firman dan Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Lawat dan pimpin setiap kami pribadi lepas pribadi. Roh-Mu bekerja dan berkuasa. Haleluya di atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bersihkan, kuduskan hati pikiran kami dengan firman-Mu. Dan sehingga tubuh jiwa roh kami terpelihara dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sukacita diberkati Tuhan. Dan saya percaya saudara dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Dan saya mendorong saudara pagi hari ini untuk terus membagikan live streaming kita, doa pagi ini kepada teman, keluarga saudara, supaya semua teman dan keluarga kita mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan pagi hari ini kita sudah berada di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, sudah aku yang kasih Tuhan. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Saya baca dan saudara bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada jemaat Korintus dan juga kepada gereja Tuhan, saudara dan saya di akhir zaman ini. Rasul Paulus menyampaikan bukan pembelaan tapi kesaksian hidup mereka bahwa panggilan Tuhan yang dia terima, yang mereka terima, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan Yesus. Dan mereka menyadari bahwa mereka melayani karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, mereka melayani dan mereka mengerti bahwa mereka melayani karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan diri sendiri. Bukan karena kehebatan. Tapi karena kemurahan Tuhan. Melayani dengan murni. Dengan tulus, dengan ikhlas. Tidak ada kepalsuan. Ya.
di ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Melayani dengan kemurnian, ketulusan, manipulasi, kemunafikan jauh dari hidup mereka. Murni tulus. Dan pusat beritanya adalah Yesus. Yesus Kristuslah berita utama dari pemberitaan Rasul Paulus, Timotius, dan pelayan-pelayan yang lainnya. Yesus Kristus adalah berita utama. Karena Yesuslah yang menyelamatkan. Yesuslah yang memulihkan, memerdekakan. Rasul Paulus menyadari bahwa Yesuslah yang memanggil dia melayani Tuhan. Yesuslah yang menyelamatkan dia. Yesuslah yang dia layani. Yesuslah Tuhan yang berkuasa di sorga, bumi, dan segala isinya. Yesuslah yang menyembuhkan. Yesus adalah Raja dari segala raja. Dan oleh kasih karunia Allah, aku melayani Tuhan. Dan aku mau lebih giat lagi. Dan mendorong jemaat Korintus untuk lebih giat lagi melayani Tuhan. Mendorong saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, lebih giat lagi melayani Tuhan. Lebih sungguh lagi. Lebih sukacita lagi. Lebih lagi melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Pusat berita, dialah terang itu yang bercahaya. Mereka bukanlah pemimpin yang buta. Mereka sudah dicelikkan. Mata rohaninya sudah dicelikkan. Sehingga dia bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Melihat, mengalami, merasakan cinta, kasih, kuasa Tuhan. Yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan Rasul Paulus menyaksikan ini, menyampaikan ini kepada jemaat Korintus. Dialah cahaya itu. Terang itulah yang mengusir kegelapan. Terang Kristus. Terang yang ada pada Yesus yang mengusir kegelapan itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan di pasal yang keempat ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus dan juga kepada saudara dan saya bahwa ada hal yang bisa membuat buta rohani. Mengalami kebutaan rohani. Banyak sekali. Banyak sekali di akhir zaman. Kita lihat mengalami kebutaan rohani. Dalam Injil Matius pasal ke-15 ayat 14b, coba kita lihat. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 14b. Biarkanlah mereka itu, mereka orang yang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya jatuh. Ya. Pemimpin yang buta, orang yang buta, memimpin yang buta, bagaimana? Dua-duanya akan jatuh. Jangan sampai saudara dipimpin oleh orang yang buta rohani.
yang tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kebenaran, mana kehendak daging, mana keinginan diri sendiri. Kalau saudara dipimpin oleh orang yang buta, maka kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Kita punya guru besar, yaitu Roh Kudus, yang menuntun gerejanya, yang menuntun umat Israel di malam hari dan juga di siang hari. Tiang awan dan tiang api. Menuntun supaya bangsa itu perjalanannya diterangi dan memberi kehangatan di malam hari. Dan di siang hari, tiang awan itu memberikan kesejukan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Memberikan kesejukan, kehangatan, penerangan, tuntunan, keceriaan, penghiburan bagi setiap bangsa Israel dan juga gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu pemimpin-pemimpin rohani harus dikuasai oleh Roh Kudus. Harus mengalami Roh Kudus. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak lagi buta rohani. Mengikuti kehendak Allah, mengerti panggilannya seperti Rasul Paulus. Ini bukan pemimpin yang buta, tapi pemimpin yang sudah dicelikkan mata rohaninya sehingga dia bisa melihat ini kehendak Allah. Panggilan ini adalah panggilan yang suci, yang kudus. Pelayanan ini adalah pelayanan roh, dan ini karena kemurahan Tuhan. Tidak mudah tawar hati, tidak mudah menyerah. Saudara baca kembali ke ayat pokok kita dan ke 2 Korintus pasal yang ke-14. Kita baca 2 Korintus pasal 14, 2 Korintus pasal ke-4, maaf. Perhatikan di ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus Kristus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang panah ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti yang tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia juga menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami, manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Ya, ini perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka bukan orang yang gampang tawar hati, gampang ciut. Bahkan Rasul Paulus menyampaikan harus lebih berani lagi, berani lagi. Bukan gampang tawar hati, gampang ciut, gampang lemah. Tapi mereka ditindas, mereka tetap kuat. Mereka tidak putus asa, mereka tidak habis akal. Mereka terus berdiri teguh, kokoh.
sekalipun masuk dalam penjara, di sini pun masuk di penjara karena Injil, aku ada di sini untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus katakan, aku ada di sini untuk melayani Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan akan terus lahir. Dan semua pemimpin-pemimpin rohani punya pelayanan yang sama. Artinya punya prinsip yang sama. Punya dasar pelayanan yang sama. Punya keteguhan iman, pelayanan, kuasa, cinta, kasih Tuhan. Dialami oleh setiap hamba-hamba Tuhan dan juga umat-umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan di pasal yang keempat ini Rasul Paulus juga mengingatkan. Jangan sampai saudara dibutakan. Jangan sampai saudara dibutakan kembali. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Dan saudara yang belum percaya. Kiranya saudara dicelikan. Dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Jangan lagi dibutakan. Jangan lagi dibutakan oleh ilah zaman ini. Sudah bisa lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman ini, di akhir zaman ini, 2 Timotius, inilah yang saudara juga harus waspadai. Perhatikan 2 Timotius pasal ketiga, ayat yang pertama. Dan cek apakah ini ada di dalam diri saudara dan saya. Izinkan firman Allah untuk memeriksa. Jangan sampai kita juga dikuasai. Yang pertama, manusia dalam 2 Timotius pasal ketiga, ayat yang kedua. Saya baca dari yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri. Perhatikan, manusia mencintai dirinya sendiri. Cek pribadi saudara. Yang kedua, manusia menjadi hamba uang. Yang ketiga, manusia membual. Yang keempat, menyombongkan diri. Mereka memfitnah, fitnah sana sini. Ya. Mereka memberontak terhadap orang tua. Cek saudara. Cek apakah ini ada dalam diri saudara. Inilah yang bisa membuat orang mengalami kebutaan rohani. Membual, menyombongkan diri sendiri, merasa hebat, merasa diperlukan, merasa paling pintar, merasa paling ganteng, paling cantik, paling kaya, dan paling miskin, itu juga sombong. Saudara. Mereka memberontak terhadap orang tua, tidak dengar-dengaran, tidak penurut lagi, sudah melawan, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, tidak mempedulikan agama, tidak suka ibadah, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, terus menyimpan kesalahan orang lain, terus tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak setia, berlagak tahu, semua dia tahu. Angkatan udara, angkatan udara. Keadaan di udara, di darat, di laut, dan di bawah bumi dia tahu semua. Semua dia tahu. Akhirnya sok tahu dan berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Ngapain kalian datang ibadah? Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus. Dasar kita beribadah itu adalah ada iman kepada Kristus Yesus. Kita percaya kepada Kristus. Kita mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita aman di dalam Yesus. Kita diberkati di dalam Yesus. Kita diselamatkan di dalam Yesus.
Inilah yang mempengaruhi manusia. Inilah perilaku manusia di akhir zaman ini. Fokus hidupnya uang. Fokus hidupnya dirinya sendiri. Ego. Kalau udah ego, nggak bisa melihat yang baik lagi. Kalau udah buta, udah nggak bisa lagi. Kalau udah buta rohani, kotoran kambing yang kelihatan coklat, dia pikir itu coklat. Suami orang, dia rasa itu suaminya sendiri. Istri orang, dia rasa istri sendiri. Dia lihat itu gadis. Buta sudah. Pacaran tidak seiman. Tidak sevisi, tidak takut Tuhan. Banyak anak-anak muda hanya dikuasai oleh nafsu. Keinginan daging. Ketika manusia itu sudah hidup dalam keinginan daging, dalam dosa, setan itu akan mudah menghabisi. Saya sudah pernah sampaikan, setan itu tidak bisa menjatuhkan manusia itu ke dalam dosa. Tapi setan itu menggoda. Setan itu menawarkan, memprovokasi. Supaya saudara, manusia itu tidak percaya, tidak taat, tidak penurut kepada firman Allah. Itu sudah terbukti, sudah sejak kejadian pasal yang ketiga. Tapi ada satu teladan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang dicobai oleh iblis tidak bisa diprovokasi karena Yesus punya firman. Banyak orang merasa bahwa dia sudah orang Kristen, dia hebat, tapi tidak punya firman. Nggak cukup hanya berdoa. Berdoa itu penting. Tapi harus juga penuh dengan firman. Pujian penyembahan itu penting. Tapi firman Allah juga harus penuh dengan firman. Kita harus bersyukur, kita harus menyembah. Kita harus meresponi kehadiran Tuhan. Tapi firman Allah harus juga kita nikmati. Itu bahagian kalau sudah belajar tabut Allah. Itu adalah juga bahagian daripada firman Allah. Di situ ada firman Allah yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Firman itulah yang memberi kekuatan. Firman itulah yang menguatkan setiap kita, yang menuntun setiap kita, menyehatkan, menghidupkan setiap kita, saudaraku. Kalau ada firman, saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak mudah dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dunia. Tidak bisa dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dunia. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Gereja Pantekosta di Indonesia, sebelum dia melanjutkan sekolah teologianya, dia belajar Alkitab dulu. Dia belajar Alkitab. Supaya apa? Supaya pondasi kuat. Ya. Supaya tidak mudah dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dunia. Karena filsafat-filsafat tidak akan menyelamatkan. Tidak akan menghidupkan. Firman Allah yang menghidupkan. Perkataan Yesus. Roh Kudus yang memerdekakan. Dan banyak ajaran-ajaran sesat yang bisa membutakan manusia. Sehingga manusia itu kawin cerai.
Manusia itu selingkuh Cina, selingkuh Cina, selingkuh Cina. Banyak. Siapa guru besar kita? Siapa guru besarmu? Siapa pelatihmu? Siapa gembalamu? Siapa mentormu? Itu sangat mempengaruhi. Di mana saudara dididik? Karena itu untuk memilih sekolah pun, untuk sekolah anak-anak kita pun kita pilih. Siapa yang ngajarin anak saya nanti? Walaupun saya yang bayar, saya bayar. Guru-guru itu saya bayar untuk mendidik anak saya. Karena kalau salah aja, anak saya bisa sesat. Bisa dia membahayakan hidup saya dan juga membahayakan dirinya. Dan juga membahayakan orang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara harus menghargai kehadiran, menyambut kehadiran Roh Kudus. Roh Kuduslah guru besar kita. Dan kiranya juga gembala saudara. Sama, pemimpin rohani saudara. Terus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan hidup dalam persekutuan firman dan Roh Kudus. Katakan haleluya. Sehingga saudara tidak dibutakan. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman. Sekarang ini gampang cari jodoh. Tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara ada apa namanya itu? Kita download di Play Store apa namanya itu? WeChat, MiChat atau apa namanya? WeChat atau Tinder dan lain-lainnya. Ya, banyak. Tapi itu bukan dasar. Ya. Memang teknologi juga perlu. Tapi jangan cari jodoh di situ. Cari pasangan hidup di situ. Mintalah jodoh dari Tuhan. Mintalah jodoh yang terbaik, yang takut Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasih di dalam Kristus Yesus. Jangan saudara dikuasai oleh nafsu. Jatuh dalam dosa. Saya ingatkan anak-anak kami yang kuliah di Singaraja. Saya ingatkan. Hati-hati pergaulan di sini. Hati-hati dimanapun. Ya. Karena ada apa namanya? Malaikat berbulu singa berbulu domba. Ya, bukan malaikat, singa berbulu domba. Terlihat orangnya lembut, terlihat bagus, tapi dia singa, dia pemangsa, dia pembunuh, dan mengerikan. Setan pun demikian. Kadang menurut pengamatan terlihat bagus, terlihat baik, tapi hatinya dikuasai oleh setan. Hati-hati saudaraku yang kasih Tuhan. Pengaruh-pengaruh ilah zaman ini. Filsafat, kuasa setan, roh jahat. Saudara harus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Pusat penyembahan kita adalah Yesus Kristus. Pusat berita kita adalah Yesus Kristus. Jangan mudah dipengaruhi oleh ilah zaman ini saudaraku yang kasih. Jangan mudah. Karena banyak orang akhirnya tidak percaya kepada Yesus. Karena ilah zaman ini. Karena kuasa setan. Karena pengaruh-pengaruh dunia. Mereka tidak percaya kepada Kristus Yesus. Karena pikirannya dibutakan. Dan saya berdoa, tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara dengan baik. Pikiran saudara, jiwa saudara, pikiran, perasaan, kehendak saudara. Pikiranmu memikirkan hal-hal yang ilahi. Pikiran kita memikirkan tentang hal-hal yang surgawi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, kita jangan sampai
tidak sama pikiran kita dengan apa yang kita lakukan. Baik dalam perbuatan kita di tengah-tengah dunia ini, mereka juga melihat perbuatan yang berkenan, yang benar. Bukan cuma baik, tapi benar, berkenan, memuliakan Tuhan kita Yesus. Jagalah hati saudara, jagalah pikiran saudara. Jangan sampai saudara tersesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, oleh ilah-ilah zaman. Jangan sampai saudara dipengaruhi pikiran saudara. Jangan sampai saudara yang sudah percaya kepada Yesus, saudara bisa terpengaruh oleh ilah zaman ini. Saudara dibawa jauh dari Tuhan, jauh dari penyembahan. Akhirnya saudara jauh dari persekutuan dengan firman dan Roh Kudus. Alami akhirnya mati rohani. Bukan cuma buta, mati rohani. Yang buta seperti yang tadi, pemimpinnya buta, yang dituntun juga buta. Dua-duanya masuk dalam satu lubang, terperosok. Jangan sampai kita dibutakan lagi. Biarlah cahaya Kristus itu menyinari hati kita, pikiran kita. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak diri sendiri, mana kehendak diri sendiri, mana kehendak Tuhan. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Kita bisa bedakan. Karena Roh Kudus dan firman Allah menguasai, memimpin kehidupan kita. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya, saudara bisa lihat apa yang sedang viral hari-hari ini. Banyak begitu viral-viral. Kadang, ya ini karena memang, apalagi viral tentang pernikahan kemarin. Ya, saya tidak mau membahas itu. Tapi itulah pengaruh dunia ini. Ya. Banyak hal yang bisa membuat kita keluar dari kehendak Allah. Karena itu jangan tawar hati, kuatkanlah hatimu lewati semua pergumulan. Ya. Melewati badai, ya. Melewati goncangan, badai, apapun, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Katakan haleluya. Belajarlah dari kebenaran firman itu. Dialah sumber kekuatan kita. Kalau saudara sedang lemah hari ini, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Karena firman Allah yang hidup hari ini memberkati saudara. Dan kita baca ayat terakhir, ya, surat Filipi pasal yang keempat ini. Surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Satu, dua, tiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara catat ini baik-baik dan saudara bisa tempelkan ini, cetak ini, tempelkan di kamar saudara. Baca setiap hari. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara pikiran, hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Kita dipelihara, dikuasai, damai. Saya senang juga dengan istilah yang ada di Manado. Teman-teman, saudara-saudara seiman yang selalu berkata, damai di hati, damai di hati, damai di hati. Pikiran dan hati kita tenang, damai, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan.
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, haleluya. Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah, ku berserah penuh, haleluya. Dan doa saya pagi hari ini, kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Roh Kudus bekerja, berkuasa di dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Dan saya berdoa bagi saudara yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Saudara yang sakit, Tuhan jamah dan sembuh pagi hari ini. Demi nama Yesus Kristus. Sakit penyakit, mulai dari ujung kepala sampai telapak kakimu. Allah, saya berdoa demi nama Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkanmu di dalam nama Yesus. Menyembuhkan, memulihkan, membebaskan roh Tuhan, membebaskan, memerdekakan, menyucikan dan menguduskan, memimpin, mengajar setiap kita di dalam nama Yesus, menguatkan hati yang lemah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu di atas semua kami yang sudah mengikuti doa pagi dari awal pertengahan sampai akhirnya. Diberkati Tuhan, diberkati dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaan, pendidikan, masa depan dan pelayanan, ladang dan pertanian saudara, peternakan saudara, diberkati Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Dan segala berkat dari surga, kekayaan bangsa-bangsa, hidup kekal, sukacita abadi, haleluya, melimpah, nyata menjadi milik kita. Keturunanmu dan keturunanku akan disebut keturunan yang diberkati Tuhan dan terkenal di antara bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, kami terima segala berkat dari Tuhan dan kasih karunia dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus. Mulai hari ini, besok selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama yang heran ajaib Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat beraktivitas, kiranya saudara menjadi saksi Kristus dan diberkati Tuhan. Haleluya.